Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda dengan NIM 180101010980. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali pada hari ini. Hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu materi tentang mengkaji Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 105 dan hadis tentang etos kerja yang unggul. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian etos kerja. Jadi, etos kerja adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial atau semangat kerja yang menjadi keyakinan seseorang atau kelompok. Jika dikaitkan etos kerja dengan muslim, maknanya adalah cara pandang seorang muslim bahwa bekerja itu tidak hanya bertujuan untuk memuliakan diri, tetapi juga manifestasi amal soleh yang mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran maupun hadis ditentukan banyak literatur yang memerintahkan seorang muslim untuk bekerja dalam rangka memenuhi dan melengkapi kebutuhan duniawinya. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya untuk bekerja termaktub dalam Quran surah At-Taubah ayat 105 berikut ini yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul i'malu fasayarallahu 'amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wa satarudduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayanabi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang yang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 105. Berikut juga terdapat penjelasan Quran surah At-Taubah ayat 105 ini yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk semangat bekerja dalam melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat dan menilai amal-amal tersebut. Pada akhirnya seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amal perbuatannya masing-masing. Mereka yang berbuat baik akan diberi pahala atas perbuatannya, begitupun sebaliknya. Nah, berikut juga dijelaskan mengenai hadis yang berkaitan dengan etos kerja. Nah, jadi terjemah dari hadis tersebut adalah, dan dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik seseorang itu memberi ataupun menolaknya. Hadis riwayat Bukhari, hadis ke-1470. Selanjutnya, dalam kesempatan lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar setiap muslim berikhtiar semaksimal mungkin agar tangannya berada di atas, tidak di bawah, karena memberi itu lebih baik dibanding dengan meminta, apalagi menjadi parasit bagi orang lain, meskipun kepada orang tuanya. Hal ini mendorong setiap muslim agar hidupnya berkecukupan, bahkan berlebih, sehingga banyak memberi manfaat kepada orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat etos kerja. Yang pertama, menjaga kehormatan diri, karena dengan bekerja keras, hidup akan menjadi mandiri dan bermartabat. Yang kedua, merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik yang bersifat pribadi maupun bagi keluarganya. Yang ketiga, sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan bekerja keras.
Yang terakhir, memperkuat karakter seseorang karena dengan bekerja keras muncul sifat tabah, sabar, dan tidak mudah putus asa bila menghadapi masalah atau problema. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan terlebih dahulu. Baik, apabila tidak ada, maka saya akan memberikan tugas rumah untuk kalian. Terlihat di dalam gambar tersebut ada dua orang nelayan yang sedang bekerja keras untuk menarik gerobaknya. Nah, jadi pertanyaan yang pertama, apa yang dapat kamu simpulkan dari gambar di samping? Yang kedua, mengapa kita diperintahkan untuk bekerja keras? Dan yang ketiga, bagaimana tanggapan kamu ketika ada orang yang menikmati kemewahan tanpa adanya kerja keras? Sekian pertemuan kita hari ini. Salah hilaf mohon dimaafkan. Saya akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.